Selamat pagi, siang, atau malam. Kami dari kelompok 10 dan kami akan memaparkan mengenai tugas besar perancangan geometrik jalan yang telah kami lakukan. Next. Pertama akan dipaparkan mengenai kriteria perancangan jalan. Kriteria perancangan jalan ini akan mengacu kepada 3 hal. Yang pertama adalah jenis jalan yang akan dibangun, lalu medan jalan, dan yang kedua adalah LHRT dari jalan yang akan dilalui. Jenis jalan yang akan dibangun merupakan jalan raya kolektor kelas 1 dengan medan datar dan LHRT pada tahun ke-0 berjumlah sebesar 24.055 SMP per hari dan setelah 20 tahun meningkat menjadi 54.329 SMP per hari. Karena ada peningkatan ini, maka LHRT pada tahun ke-20 akan dijadikan LHRT acuan untuk kriteria perancangan jalan. Next. Konfigurasi jalan pada jalan yang akan dirancang merupakan jalan 4 lajur dengan 2 arah terbagi dengan kecepatan rencana sebesar 80 km per jam, super elevasi normal sebesar 2%, super elevasi maksimum sebesar 8%, super elevasi bahu sebesar 6%. Lalu untuk lebar lajur sebesar 3,6 meter, lebar bahu dalam sebesar 0,5 meter, lebar median sebesar 2 meter, dan untuk rumija, dan luasnya sebesar 24, 25, dan 10 meter. Next. Baik, jadi pada segmen ini selanjutnya kita akan bahas dari 2 titik yang diberikan antara A dan titik B, kita akan hubungkan kedua titik tersebut dengan 2 alternatif trase yang akan kita nilai lagi mana trase yang paling strategis dan akan kita pilih. Jadi dapat dilihat di sini ada 2 trase. Trase pertama ada pada kiri bawah, mungkin bisa dilihat visualisasinya. Trase kedua ada pada kanan atas, dapat dilihat juga visualisasinya. Kita akan memilih dari kedua ini mana yang lebih baik. Kita masuk pada konsiderasi yang pertama. Konsiderasi yang pertama adalah dari klasifikasi medan. Untuk trase pertama, klasifikasi medan termasuk klasifikasi medan datar karena nilai kemiringan lintangnya sebesar 9,32%. Sedangkan untuk trase kedua termasuk pada klasifikasi medan perbukitan karena kemiringan lintangnya lebih besar, yaitu sebesar 17,7%. Sehingga kita tentu akan memilih trase pertama karena galian dan timbunan tidak akan sebesar trase yang kedua. Kemudian untuk jumlah tikungan dapat dilihat juga pada visualisasi sebelumnya bahwa jumlah tikungan trase yang pertama sebanyak 4 dan jumlah tikungan untuk trase kedua sebanyak 3. Dari konsiderasi ini tentu kita akan memilih tikungan yang kedua karena jumlah tikungannya lebih sedikit, pekerjaannya juga akan lebih sedikit dan biayanya juga pasti akan lebih sedikit. Kemudian lanjut pula pada sudut tikungan. Kita lihat bahwa trase pertama memberikan sudut-sudut tikungan yang cenderung lebih kecil. Sedangkan trase kedua memberikan sudut-sudut tikungan yang lebih besar, bahkan 2 kali lipat. Implikasinya adalah jari-jari yang lebih kecil, sudut yang lebih kecil akan memberikan jari-jari tikungan yang lebih besar. Jari-jari tikungan yang lebih besar akan memberikan kenyamanan yang lebih baik. Sehingga tentu kenyamanannya akan lebih baik pula, pengemudi menjadi lebih nyaman dalam mengendarai melewati tikungan tersebut serta menghindari terjadinya understeer atau ketika atau off track ketika pengemudi mungkin keluar dari lajur mereka seperti itu. Alhasil mungkin dari konsiderasi ini kita akan memilih trase pertama karena tentu jari-jari tikungannya akan lebih besar dengan sudut tikungan yang lebih kecil. Kemudian lanjut pada panjang jalan. Dari visualisasi sebelumnya dapat kita lihat bahwa ternyata panjang jalan trase pertama lebih pendek dibanding trase kedua. Trase pertama memberikan panjang kurang lebih 3,2 km, sedangkan trase kedua memiliki panjang 4,3 km dengan perbedaan hampir 1 km atau trase 1 dan trase kedua. Sehingga tentu kita akan memilih trase pertama karena biaya pekerjaannya tentu akan lebih hemat. Dari 5 konsiderasi, 4 konsiderasi membuktikan bahwa trase pertama ternyata lebih baik. Alhasil kita memilih trase yang pertama. Setelah ini akan dilanjutkan dengan pendesainan alignment horizontal. Next. Nah, setelah trase terpilih, dilakukan penentuan geodetik untuk data dalam perancangan tikungan. Dapat dilihat dalam trase ini terdapat 4 tikungan. Nah, dari keempat tikungan ini akan dipilih jenis tikungan dengan mempertimbangkan pertama kondisi trase seperti jarak antar tikungan, sudut tikungan dan lain-lain. Kemudian keamanan, di mana di sini kami mempertimbangkan
bagaimana cara menanggulangi gaya sentrifugal yang dapat membuat mobil terlempar dari jalan. Nah, kemudian kami juga mempertimbangkan kenyamanan, di mana di sini dipertimbangkan effort yang perlu dilakukan oleh pengemudi untuk melalui tikungan. Nah, dari berbagai analisis dan perhitungan, dipilihlah tikungan SCS atau spiral circle spiral. Nah, tikungan ini dipilih karena memiliki lengkung peralihan sehingga terdapat transisi sebelum pengendara mulai menikung. Dan transisi tersebut memberi kenyamanan yang lebih ketimbang jenis tikungan full circle dan jenis tikungan spiral-spiral. Nah, untuk jari-jarinya, kami memilih jari-jari sebesar 100 meter. Jari-jari ini sudah memenuhi ketentuan jari-jari minimum, dan dari keempat tikungan ini dipilih sama untuk memberi kenyamanan kepada pengemudi, sehingga pengemudi dapat melakukan manuver yang sama dalam melewati tikungan-tikungan tersebut. Next. Nah, ini hasil pemodelan tikungan di Civil 3D. Next saja. Nah, setelah tikungan didesain, maka dilakukan stationing, yaitu penentuan lokasi dari titik-titik penting. Nah, stationing ini nantinya akan digunakan untuk perhitungan trase jalan lainnya. Nah, setelah stationing dilakukan penentuan super elevasi. Super elevasi ini adalah kemiringan jalan yang dibuat untuk mengurangi gaya sentrifugal tadi. Nah, untuk super elevasi normalnya jalan kami menggunakan 2%. Kemudian untuk super elevasi desain tikungannya kami menggunakan angka 6,6%. Nah, karena tikungan yang digunakan adalah spiral circle spiral, maka terdapat LS atau lengkung peralihan. Nah, mungkin dapat dilihat dari annotate, lengkung peralihan adalah di ini yang saya kasih garis biru ini. Nah, jadi dalam jarak 90 meter tersebut terdapat peralihan dari super elevasi 2% menjadi super elevasi 6,6%. Nah, lingkungan peralihan ini tentunya akan memberikan kenyamanan lebih kepada pengemudi saat melewati tikungan. Lanjut pada alinyemen vertikal, di sini kita akan memilih atau merancang suatu alinyemen vertikal yang paling strategis dan paling nyaman untuk pengendara. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kontur tanah existing. Dari trase pertama yang telah kita pilih, kontur tanah existingnya kurang lebih seperti pada yang dapat dilihat pada layar ini. Kurang lebih titik A ada pada paling kiri dan titik B pada segmen paling kanan. Sehingga dari kontur tanah existing ini kita sudah mulai kebayang kurang lebih segmen alinyemen vertikal kita bakal seperti apa. Sebelum kita memodelkan alinyemen vertikal pada kontur tanah existing, kita harus melihat dahulu ketentuan-ketentuan yang tidak boleh sampai dilanggar. Yang pertama adalah kita lihat bahwa jenis jalan kita berdasarkan apa yang dikatakan oleh Levana pada awal, jalan yang dibuat adalah jalan raya dengan alinyemen datar pula karena kemiringannya 9,32% untuk fase pertama. Alhasil, kita akan menggunakan kelandaian paling besar untuk tanjakan sebesar 5%. Kita move on ke diagram yang bawah dengan kemiringan 5% dan dengan speed reduction kita asumsikan 15 km per jam, didapatkan panjang kelandaian maksimum 275 meter. Maka dari itu dengan ketentuan itu kita dapat membuat elevasi desain yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dengan kemiringan di bawah atau sama dengan 5%, dengan kelandaian maksimum di bawah atau paling tidak sama dengan 275 meter. Lalu kita juga dapat memberikan bordes jika kita menggunakan panjang kelandaian maksimum. Menurut berdasarkan kuliah bersama Pak Sony, panjangnya kurang lebih 100 hingga 200, tetapi jika lebih juga tidak apa-apa, yang penting minimal 100 meter. Lanjut, di sini dapat kita lihat semua telah sesuai ketentuan karena semua di bawah 275 meter, kemudian kemiringannya juga paling tidak sama, tidak ada yang lebih besar dari 5%. Masuk kepada koordinasi alinyemen. Koordinasi alinyemen adalah koordinasi antara alinyemen vertikal dan horizontal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari koordinasi alinyemen yang buruk seperti pada gambar ini, adanya hidden dip. Hal ini tentu sangat buruk karena kita tidak dapat melihat kendaraan yang ada di bawah sana, dan juga tidak dapat melihat kendaraan yang ada di sebelah sana. Kemudian sehingga memungkinkan jadi overtaking yang tidak melihat
kendaraan yang ada di kanan seperti itu, dan tentu akan sangat berbahaya. Sehingga kita ada beberapa usaha yang perlu dilakukan untuk menghasilkan koordinasi alignment yang baik. Yang pertama adalah kita berusaha untuk meletakkan PVI pada PI. Kemudian kita juga berusaha menghindari adanya PVI pada perubahan diagram super elevasi, sehingga pada perubahan diagram super elevasi ini diharapkan tidak ada PVI pada daerah tersebut, dan semuanya dan kemudian kita sesuaikan dengan koordinasi alignment tersebut, dan kita telah mendapatkan suatu alignment vertikal yang paling strategis untuk kita gunakan. Kemudian dari alignment vertikal yang telah kita buat, kita juga merancang lengkungnya. Kita memiliki lengkung cembung, dapat dilihat pada kiri atas sebagai contoh. Kemudian kita juga memiliki lengkung cukung pada kanan bawah sebagai contoh. Sebagai penutup, berikut merupakan kesimpulan yang kami dapatkan dari pengerjaan tugas besar ini. Trase yang terpilih adalah alternatif trase pertama yang menghubungkan titik awal dan akhir dengan medan datar dan dengan 4 tikungan. Kriteria perancangan adalah seperti pada di tabel. Alignment horizontal terdiri dari 4 tikungan gabungan balik arah dengan jenis SCS dan beradius 400 meter. Sedangkan alignment vertikal terdiri dari 12 segmen dengan 11 lengkung, yang terdiri dari 6 lengkung cembung dan 5 lengkung cekung. Saluran dan drainase dirancang sebagai saluran trapesium yang berada di sepanjang trase, dengan gorong-gorong ditempatkan seperti pada di gambar. Untuk saluran dengan bilangan fraud lebih daripada 1 atau bersifat aliran superkritis akan diberikan bangunan terjun untuk menghindari adanya erosi. Untuk mengakomodasi adanya off-tracking pada truk, jalan pada tikungan akan diperlebar sebesar 0,7 meter. Penampang melintang jalan adalah seperti berikut. Penampang melintang ini terdiri dari komponen-komponen penyusun jalan. Pada pembangunan jalan akan dilakukan galian dan timbunan dengan kumulasi hasil Maslow diagram merupakan timbunan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari pengerjaan tugas besar ini. Selanjutnya akan diperlihatkan drive mode dari trase yang telah kami rancang. Terima kasih.